Assalamualaikum Sobat Solder, Alhamdulillah jumpa lagi. Dan sebelumnya saya mau ucapkan selamat berpuasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di sini saya mau kasih tahu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menambah power atau menambah daya dari sebuah amplifier. Nah, untuk menambah daya amplifier itu tidak cukup hanya dengan mengganti elko power supply-nya atau mengganti transistor finalnya ini. Itu tidak cukup ya, karena saya banyak menemukan orang yang salah kaprah. Mereka mengira dengan mengganti transistor final dengan spesifikasi yang lebih tinggi dan mengganti elko-nya ini dengan elko yang lebih besar kapasitasnya akan menambah daya dari amplifier itu. Tapi maaf, menurut saya itu salah kaprah, karena untuk menambah daya itu perhitungannya adalah untuk satuan watt itu didapat dari arus kali tegangan, jadi ampere kali voltase. Nah, sebelum kita menambah daya sebuah amplifier, memodifikasi sebuah amplifier untuk mendapatkan daya yang lebih tinggi, itu yang perlu diperhatikan adalah yang pertama-tama adalah power supply-nya. Nah, di sini power supply-nya masih menggunakan trafo. Dia menggunakan trafo donat ya, trafo ya seperti ini, trafo biasa tapi yang bentuk donat seperti ini. Ini tegangan keluarannya ini sekitar 21 volt AC simetris. Jadi setelah disearahkan itu menjadi 27 volt DC. Nah, untuk mengganti atau mendapatkan daya yang lebih tinggi, tentunya kita harus mengganti trafo ini dengan yang lebih besar. Nah, jika sobat solder punya uang lebih, ya bisa ganti dengan yang, kalau ada yang 56 volt atau 55 volt AC output trafonya, ya beli saja yang itu. Tapi kalau tidak ada, ya beli yang 45 volt AC mungkin sudah cukup lah ya. Oke, kemudian maaf saya agak batuk. Untuk ampernya disesuaikan. Misalnya teman-teman pengen main di 15 inci, speaker 15 inch, ya, teman-teman belilah yang minimal 15 ampere. 15 ampere yang minimal 45 volt AC CT. Jadi untuk faktor pertama kita perhatikan power supply, itu dia. Nah, setelah mendapatkan power supply dengan spesifikasi yang tadi yang saya bilang, kita beralih ke bagian drivernya ini. Nah, kalau kita lihat ini bagian drivernya ini, dia tidak mampu bermain sampai tegangan di atas 50 volt. Di atas 30 volt saja saya rasa ini dia sudah tidak mampu ya, dia akan terbakar, atau kalau kita paksakan transistor final akan jebol. Nah, di sini jadi kita harus melakukan penggantian drivernya. Nah, untuk drivernya itu bagian yang ini nih, yang ini ya sampai di sini. Ini adalah bagian drivernya. Ya, untuk bagian sini adalah bagian penguat mic-nya. Dan ya kita ganti yang mampu untuk tegangan sesuai dengan trafo yang atau power supply yang kita punya. Baik, setelah kita mendapatkan driver yang bisa main dengan tegangan yang sesuai dengan trafo kita, maka kita pilih lagi transistor finalnya atau penguat finalnya. Buat teman-teman mungkin, nah kalau di bagian finalnya ini sesuai selera saja, sesuai keuangan sobat solder. Kalau ya ada juga yang fanatik dengan transistor Sanken, ada yang fanatik dengan Toshiba, ya silakan. Saya tidak memihak kepada siapapun. Oke, demikian sobat solder, semoga bermanfaat. Itu dia tips sederhana. Selamat berpuasa. Kita jumpa lagi di tutorial solder lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.